ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika kehidupan tanpa udara yang bersih? Bagaimana jika hutan-hutan yang hijau berganti menjadi hamparan tanah tandus? Dan bagaimana jika generasi yang akan datang hanya dapat mendengar cerita tentang indahnya alam Indonesia tanpa pernah melihatnya secara langsung? Inilah kenyataan yang perlahan sedang kita hadapi. banjir terjadi di berbagai daerah. Hutan semakin menyempit akibat penebangan liar. Udara semakin tercemar oleh berbagai aktivitas manusia. Banyak orang menganggap bahwa kerusakan lingkungan adalah urusan pemerintah, Ilmuwan Atau aktivis lingkungan. padahal dalam Islam menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban keimanan. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh upah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Menjadi khalifah, menjaga amanah semesta. Sebagai rujukan adalah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia bahwa kerusakan yang terjadi di bumi bukanlah tanpa sebab. Allah dengan tegas menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Ketika manusia menebang hutan tanpa kendali, ketika manusia membuang sampah ke sungai,
Dan ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa pernah memikirkan dampaknya, maka alam akan kehilangan keseimbangannya. Dalam Islam, alam bukanlah benda mati yang dapat dieksploitasi sesuka hati, tapi alam adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pepohonan senantiasa bertasbih kepada Allah. Burung-burung berkicau menyebut asma Allah. Ombak lautan dan hembusan angin pun tunduk kepada ketentuannya. Maka ketika manusia mengabaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya, maka merusak alam berarti mengabaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Hadirin yang Allah rahmati, jika pertanyaan sebelumnya, jika ayat sebelumnya menjelaskan tentang penyebab kerusakan lingkungan, maka pertanyaan selanjutnya adalah Siapakah yang bertanggung jawab untuk menjaganya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu. Dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kekhalifahan manusia di bumi merupakan amanah untuk memakmurkan bumi dan menghadirkan kemaslahatan untuk seluruh makhluk. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa Seluruh ciptaan Allah memiliki tujuan dan juga hikmah, dan tidak ada yang diciptakan secara sia-sia. maka ketika manusia merusak alam demi kepentingannya sendiri, sungguh ia telah mengabaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Lalu sebagai generasi muda, apa yang dapat kita lakukan? Mungkin kita tidak dapat menghilangkan kerusakan di seluruh dunia, namun kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai menjaga lingkungan sekolah, mulai menanam pohon, dan bisa mengajak teman-teman untuk mulai peduli terhadap lingkungan.
Kesimpulan dari syarahan kami adalah perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Mari menjadi generasi yang tidak hanya bangga menyandang gelar khalifah, tetapi juga mampu menjaga amanah semesta dengan perbuatan nyata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan. Sebelum kami tutup syarahan ini, pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak di pagi hari. Mari jaga bumi titipan ilahi demi masa depan generasi nanti. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum